Yo, sebelum mulai videonya, seperti biasa bagi kalian yang belum join sebagai psikopat lover, silakan disubrek sekarang juga coy ya. Kalau belum subrek nanti Bang Wopi sumpahin jadi makhluk goib, jadi psikopat kayak begini. Kalian kamu juga kan jadi psikopat, makanya disubrek juga sekarang coy. Masih ngeyel yang belum di subscribe. Ulu-ulunya disebut juga ya, ntar sama psikopat. Kalau kalian udah subrek dan like video ini, pastikan juga udah share ke teman-teman kau, ke bapak kau, ke emak kau, ke keluarga kau, dan ke nenek kau juga ya, sampai ke musuh-musuh kau juga kalau bisa. Oke, jadi kita mulai aja ke videonya. Yap, seperti biasa Bang Wopi bakal mereview film lagi yang berjudul Fear Farm 2. Jadi ceritanya itu, film ini ngeceritain tentang manusia yang dijadikan objek percobaan untuk krim wajah. Tanpa cot lagi, kita ke filmnya. Pada awal film, ada seorang pria yang berlumuran darah. Diketahui kalau si pria tersebut memiliki gen yang sangat langka, hingga si dokter ini tertarik untuk menjadikan objek percobaannya. Lalu si dokter ini bilang kepada suaminya yang bernama Herschel kalau ia menculik pengunjung dari labirin miliknya. Alih-alih dokter ini juga membujuk suaminya untuk membantu. Lalu ia pun mau dan menyayat bagian leher si korban hingga tewas. Lalu film pun dimulai. Pada beberapa tahun silam, si Herschel sedang tampil untuk iklan krim wajah dadakan. Lalu ia pun bilang beli 2 gratis 1 dengan diskon 60%. Dari kata-katanya saja sudah mencurigakan. Hingga scan pun berganti dengan orang-orang yang dimana ia adalah seorang pengawas dari si Bapak Herschel ini. Dan tiba-tiba kembali dengan si Herschel, ia sedang melatih anaknya menggunakan panah. Lalu si Herschel bilang ia akan mengurangi jumlah orang yang akan ia culik. Di saat bersamaan, si pengawas ini mengecek tubuh si korban. Malah ada korban lain yang kabur. Hingga ia pun panik dan mengejarnya. Lalu alarm pun menyala. Dan si Herschel dengan banyak bekicot, ia bilang kepada para pengunjung bahwa alarm itu adalah alarm beruang. Emang gak masuk akal dari awalnya. Lalu si Herschel pun menyuruh para bawahannya untuk mencari. Namun tak disangka saat pengunjung sedang asik bermain, si objek tersebut malah nongol. Singkat waktu, si para korban ini mulai sadar satu persatu. Lalu ia pun melepas ikatan mereka. Di sisi lain, Herschel bersama dengan para anak buahnya sedang melakukan rapat tentang keamanan. Kembali dengan para si korban, ia juga melakukan rapat. Dan lalu ada cewek yang bisu bernama Melaine. Ya, karena ia bisu, ia menjelaskan rencana miliknya menggunakan bahasa isyarat. Tapi mereka tak paham apa yang dimaksud dan akhirnya malah main tebak-tebakan. Dan akhirnya mereka sadar bahwa mereka berada di labirin. Dan si Herschel bilang bahwa di labirin tersebut ada sebuah jebakan yang aktif pada malam hari. Lalu ia pun merosting si badut karena tak berguna. Ya, itu mirip kalian yang nonton. Dan si badut itu ngecek ke para tawanan tersebut. Lalu terkejutnya ia sampai bilang wow bahwa tahanan yang lain sudah kabur. Dan ia pun bilang kepada badut lainnya. Si Herschel yang curiga pun menanyainya. Dan si Herschel yang panik pun menyuruh yang lain untuk mencari. Namun ia bilang untuk menangkapnya saja. Dan lalu si mom-mom yang ini pengen ikut. Dan akhirnya malah disuruh jaga kandang. Kembali dengan para tahanan, mereka sudah berhasil kabur. Tapi sayangnya mereka harus dihadapkan dengan 2 jalur. Dan karena tak mau ambil pusing, mereka memutuskan untuk lewat jalan tengah. Di saat sedang enak-enak jalan, si pria tersebut tak sengaja menginjak sebuah jebakan. Dan akhirnya mereka pun panik. Ya, karena mereka tak mau dibunuh, akhirnya mereka memutuskan untuk meninggalkannya. Kayak temen gue datang cuman pas butuhnya doang. Dan tiba-tiba ada ngabers yang membawa motor ember. Hingga akhirnya mereka pun lari karena dikejar oleh ngabers. Dan mereka pikir si ngabers ini hanya akan menangkapnya. Dan terkejutnya ia sampai birit-birit saat ia membawa senjata.
Tapi salah satu dari mereka menancapkan besi ke roda bannya sampai singa bersini terpental, lalu ia pun membunuhnya dengan brutal. Dan juga ia pun menemukan sebuah peta labirin tersebut. Dan tiba-tiba ada si Jason yang membawa gergaji mesin, dan mereka pun malah main ucing gibeh. Tapi si Jason ini berhenti sampai ngos-ngosan karena kecapean. Lalu si cewek ini tak sengaja menginjak jebakan lain, hingga teman yang lain mengkhianati si cewek ini. Dan tiba-tiba si cewek ini tertusuk oleh anak panah. Lalu si Milen ini kesal dan akhirnya malah gelut dan baku hantam menggunakan teknik silatnya. Dan karena lawannya adalah hard mode, jadi ia pun kabur. Lalu si Gemma ini menelpon dengan si Hershel bahwa yang lain sudah lolos, tapi cuma 1/4 dari petanya doang. Lalu mereka berdua melihat sebuah pagar, tapi di saat bersamaan si dua badut ini datang. Lalu mereka pun serentak bersembunyi dan akhirnya malah adu bekicot. Dan si badut ini pun sadar akan suaranya. Akhirnya salah satu temannya memutuskan untuk mengecek, tapi tak disangka bahwa pagar itu adalah pagar listrik. Lalu ia pun harus kesetrum seperti bapak si Jack, hingga si badut itu pun datang. Lalu kedua temannya yang lain malah adu bekicot tentang baca map. Ya, mereka waktu main ML juga buta map. Dan mereka mendengar suara gergaji mesin, hingga mereka pun lari lagi. Dan di saat bersamaan juga si Milen datang, tapi ia tak bisa membunuh si Gemma. Dan di saat mereka sedang berteori, si cewek ini malah caper, hingga kepalanya harus terpisah oleh gergaji mesin. Lalu si Gemma pun datang, tapi si Jason bilang matanya perih karena main FF, maksudnya terkena darah. Dan teman yang lain sedang kebingungan. Dan tiba-tiba ia di HBD oleh si badut. Lalu kedua temannya pun datang, tapi si Jason yang lain ikut juga datang, hingga mereka harus bergelut lagi. Lalu karena si Jason yang lain ini terlalu lemah, akhirnya kepala ia harus nancep sama golok. Dan lalu si Hershel yang mendengar hal tersebut ikut campur ke dalam arenanya. Dan lalu si Jason yang sedang pakai insto karena main FF di-invite oleh si Hershel ke arena. Dan si bom-bom itu pun malah ikut juga. Dan karena mereka tak tahu di mana, akhirnya mereka memutuskan untuk melihat ke atas labirin. Tapi malah keciduk sama si Hershel. Dan ucing kiweh pun berlanjut. Lalu temannya memutuskan untuk rotasi. Dan di saat bersamaan si bom-bom ini datang, dan ia harus menjadi tumbal kepada si Hershel. Dan mereka menanyakan arah keluar. Lalu karena si Milen tak percaya, ia membunuh si bom-bom. Lalu si Hershel pun nangis, dan temannya yang lain malah jatuh. Lalu tangannya tertusuk oleh serpihan kaca. Lalu si Milen yang mengikuti jalan dari si Hershel tersebut, dugaannya merasa benar, karena ia hanya memutar saja. Dan tak lama kemudian, kembali dengan si Milen, ia melihat jalan keluar. Tapi naasnya ia juga ditembaki oleh anak panah dari si Gemma. Dan lalu si Hershel pun datang di hadapannya. Jadi dia tuh udah tahu kalau si Milen bakal jalan keluar. Lalu si Hershel juga menyuruh ke si Gemma untuk bergelut lagi. Kembali lagi dengan temannya yang sudah lolos, ia menjelaskan apa yang terjadi kepada si pria tersebut. Dipikir sudah aman, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Dan benar saja, itu adalah si Hershel. Lalu ia merasa sudah dijebak olehnya. Dan singkat waktu saat mereka terbangun, hanya 3 orang yang selamat. Lalu mulut dan mata kedua temannya itu dijahit. Dan lalu si Hershel menyuruh si Gemma untuk memilih kaki siapa yang akan dipatahkan sebagai hukumannya. Lah taunya malah pakai cap-cip-cip kumbang kuncup, kaki temannya harus patah begitu saja. Lalu suaranya pun terdengar kerenyes. Lalu si Hershel niatnya ingin membunuh si Milen, tapi si Gemma tak setuju, karena harusnya ia dijadikan objek. Tapi karena tak mau ambil pusing, si Hershel menusuk si Milen hingga film pun selesai. Cause I put it there.
Ya, gue pikir film ini bakal good ending, atau si Milan ini kayaknya bakal lolos. Taunya, ya beda jauh banget. Dan kata-kata dari gue adalah, tetaplah berguna walaupun Anda menjadi badut. Dan juga nggak usah banyak caper. By the way, makasih lo ya udah nonton. Bye.